Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatma dari Program Studi Administrasi Pendidikan semester 3A. Kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai organisasi dan komunikasi perkantoran dalam memenuhi tugas manajemen perkantoran. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama ada mengenai organisasi perkantoran. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan mengenai organisasi perkantoran. Poin yang pertama yaitu pengertian organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan kantor. Organisasi merupakan setiap sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kantor merupakan tempat terselenggaranya kegiatan organisasi. Jadi jika digabungkan, organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Poin berikutnya yaitu jenis kantor. Yang pertama yaitu kantor pusat, yang merupakan lokasi fungsi terpenting dari suatu organisasi yang dipimpin. Yang kedua yaitu kantor cabang, yang merupakan anak dari perusahaan induk yang memiliki lokasi yang berbeda dari kantor pusat. Poin berikutnya mengenai unsur kantor. Yang pertama ada gedung, sebagai tempat terselenggaranya seluruh kegiatan kantor. Yang kedua orang. Yang ketiga ada sistem atau aturan. Dan yang terakhir ada alat-alat perkantoran. Yang berikutnya ada ciri-ciri kantor. Yang pertama, yaitu ada SDM yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, formal maupun non-formal yang berhubungan dengan arus pekerjaan ataupun arus informasi. Setiap individu memiliki tujuan dan alasan tersendiri dalam menggerakkan tujuan organisasi. Kemudian, terdapat hubungan timbal balik antara organisasi ke lingkungan internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, interaksi yang terjadi di dalam kantor membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya ada asas-asas perkantoran. Yang pertama yaitu sentralisasi, yang merupakan penerapan manajemen perkantoran yang terpusat atau sentral. Penerapan manajemen perkantoran sentral ini dipusatkan pada satu bagian sendiri di dalam organisasi atau kantor. Cirinya yaitu semua pekerjaan dipusatkan pada satu bagian tersendiri, beban kerja dibagi secara merata, penggunaan alat dan perabotan kantor lebih sedikit, biasa diterapkan di ruang lingkup kantor atau organisasi yang masih kecil dan sederhana. Yang kedua, desentralisasi merupakan penerapan kegiatan kerja di kantor terbagi ke dalam beberapa bagian unit kerja. Cirinya, yang pertama, pemberian layanan lebih fokus dan detail karena sudah terbagi sesuai bidang atau bagiannya sendiri. Kemudian, pekerjaan cenderung tidak bertumpuk pada satu unit, karena setiap unit memegang kendali untuk layanan khusus. Yang ketiga, organisasi cenderung sudah besar. Dan yang keempat, biasa diterapkan di lingkungan perkantoran yang membutuhkan kerja serba cepat. Yang ketiga, yaitu asas dekonsentralisasi, yang merupakan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Oleh karena itu, kantor yang menerapkan asas manajemen ini tidak murni menerapkan sentralisasi maupun desentralisasi. Penggabungan kedua asas ini dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi kerja kantor. Asas manajemen perkantoran dekonsentralisasi bisa diterapkan baik di kantor ataupun organisasi besar maupun organisasi kecil. Poin berikutnya yaitu mengenai prinsip organisasi kantor. Yang pertama ada prinsip tujuan. Yang kedua, kesatuan fungsi. Ketiga, prinsip hubungan individual. Keempat, prinsip kesederhanaan. Kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Keenam, prinsip laporan kepada atasan tunggal.
Ketujuh, prinsip pengawasan dan kepemimpinan. Dan yang kedelapan, prinsip jangkauan pengawasan. Yang kedua, yaitu struktur organisasi perkantoran. Yang pertama, struktur organisasi garis atau lini. Organisasi ini menjelaskan bahwa wewenang atasan kepada bawahannya terhubung langsung secara vertikal. Dalam organisasi ini, pemimpin memiliki kekuasaan tunggal, sehingga organisasi ini lebih bersifat otoriter. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Pada bentuk organisasi ini, pucuk pimpinan mempunyai pejabat atau staf sebagai pembantu, namun tidak memiliki wewenang memberi perintah atau tugas. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya. Yang ketiga, organisasi fungsional merupakan organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Bentuk organisasi ini mempunyai sistem pola kerja yang didasarkan kepada keahlian. Berikutnya ada organisasi divisional. Organisasi ini sering diterapkan pada perusahaan yang berkembang pesat. Dalam struktur organisasi divisional, seseorang manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk divisinya. Strategi yang ditempuh mungkin saja berbeda dengan divisi lainnya. Berikutnya ada organisasi matriks, yang merupakan gabungan dari struktur fungsi dan divisional. Materi berikutnya yaitu komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran merupakan proses berbagi pengetahuan atau informasi antara satu orang dengan yang lainnya dalam suatu organisasi baik secara verbal ataupun nonverbal, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor atau organisasi tersebut. Komunikasi memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat penerima atau komunikan, yang kelima akibat atau pengaruh dari pesan yang disampaikan, dan yang keenam yaitu ada umpan balik atas pesan yang diterima oleh seorang komunikan. Yang berikutnya, ada dua keterampilan yang harus dimiliki dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu keterampilan menyampaikan, yang merupakan keterampilan berbicara, menulis, dan mengarang serta memberi isyarat. Yang berikutnya yaitu keterampilan menerima atau menyimak, yang merupakan keterampilan mendengarkan dan membaca serta memahami isyarat. Berikutnya ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi internal, merupakan komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor, misalnya pimpinan dengan bawahannya atau karyawan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, komunikasi keluar atau eksternal, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak kantor dengan pihak luar kantor. Kemudian, setiap kantor harus menyediakan sarana komunikasi dengan memperhatikan 7 faktor berikut. Pertama, faktor kecepatan, seberapa urgen komunikasi tersebut. Kedua, keakuratan, apakah informasi dapat diterima secara akurat. Yang ketiga, keamanan, apakah ada risiko kehilangan komunikasi. Yang keempat, kerahasiaan, apakah akan menjadi masalah apabila ada orang lain yang tahu. Kelima, warkat, apakah komunikasi perlu dalam bentuk tertulis ataupun cukup hanya dengan lisan. Yang keenam, pesan, apakah komunikasi diharapkan mendapatkan pesan baik dari penerima. Dan yang terakhir, yaitu biaya, berapa besar biaya untuk menyediakan sarana komunikasi. Berikutnya ada beberapa manfaat dari keterampilan berkomunikasi di kantor. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Berikutnya, peningkatan semangat kerja pegawai. Yang ketiga, kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang keempat, mengurangi tingkat perputaran karyawan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pegawai kepada manajemen. Yang keenam, kerjasama tim yang lebih kuat.
Yang ketujuh, peningkatan pengetahuan. Yang kedelapan, penguatan partisipasi pegawai. Yang kesembilan, pengembangan budaya organisasi yang lebih kuat. Yang kesepuluh, pembentukan lingkungan kerja yang ramah.